Halo semuanya, balik lagi di program saya. Tadi karena keputus ya, tapi gak apa-apa, kita buat ulang lagi. Hari ini hari Rabu 6 Agustus 2025. Langsung aja. Ini adalah tentang Gias ya, pameran mobil Gaikindo 2025, Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025, dimana tahun ini saya nggak kesana ya, karena nggak ada uangnya. Ya mudah-mudahan tahun depan ketika nanti saya udah kerja bisa kesana, amin. Ya. Kali ini saya bakal milih ya, dari semua mobil yang udah dijual resmi di Indonesia ya, yang di exhibit atau dipamerkan di Gias 2025. Satu yang saya suka dan satu yang paling saya tidak suka gitu loh. Walaupun nanti ada kepecah jadi beberapa sub kategori ya, karena ya sesuaikan nama kantong saya. Yang pertama adalah yang paling saya suka ya, tapi belum tentu juga ya, ini sekedar suka aja, tapi tidak untuk saya bawa pulang dalam waktu kalau saya ada uangnya. Yeah. Nah, pilihan yang pertama ini yang paling saya suka, tapi belum akan saya bawa pulang sekalipun saya ada uangnya, adalah tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah mobil yang namanya sudah melegenda, namanya besar, dan adalah penerus dari mobil yang sudah melegenda sejak zaman Perang Dunia Kedua selesai atau post World War II. Itu adalah bukan dari Jepang, bukan dari Tiongkok, tapi dari Eropa, spesifiknya dari Jerman, dan mobil ini retro. Dan tidak, langsung aja biar gak kepanjangan videonya, yaitu VW ID Buzz. Kenapa kok ID Buzz, Pak? Iya, karena ini kan suka aja ya, suka tapi tidak untuk saya bawa pulang dalam waktu kalau saya ada uangnya gitu. Apa yang saya suka dari ID Buzz? Satu, dia adalah, kalau ngerti sejarah mobil ya, dia adalah iterasi modern dari VW Type 2 atau Valve Type 2, VW tipe 2. Jadi mana VW Type 1, Valve Type 1 itu adalah sebuah VW Beetle atau VW kodok kalau kata orang di sini, yang modelnya sudah almarhum, sudah tidak diproduksi lagi sejak 2019. Oke. Nah, VW Type 2, VW Buzz, Microbus ini masih diproduksi. VW Type 3, tipe 3, Valve Type Dry ini adalah yang menjadi mobil VW yang nomor 2 yang paling saya suka, adalah VW Golf. Ada di sini mobilnya, tapi bukan pemiliknya bukan orang yang tinggal di Puspita Raya ini, bukan, tapi di Melati Raya ya. Tapi itu Golf ya, bukan Golf yang paling baru ya. VW Golf ya, tipe 3 teman-teman. Nah, VW Golf ini disebut-sebut sebagai penerusnya VW Beetle, VW kodok gitu. Bahkan VW kodok yang baru, yang terakhir ini, yang A5, itu dibangun di atas platform yang sama dengan VW Golf MK5 apa MK6, saya agak lupa. Kayak gitulah pokoknya. Nah, VW ID Buzz ini adalah penerus spiritual dari VW Buzz. Ya. Desainnya terinspirasi dari VW T1, VW Buzz T1 generasi pertama. Orang sini bilang VW Dakota, yang jendelanya tuh split screen kayak pesawat Dakota, Douglas Dakota DC3 ya.
VW Dakota atau VW Samba kata orang. VW menyebutnya sebagai VW Samba di era modern. Oke. Nah, dia tuh sama ada sedikit inspirasi dari VW T2 atau VW Bay Window Bus atau VW Bus generasi yang kedua. Ya, jadi ngambil ilham, ngambil inspirasi dari dua generasi awal dari VW Bus, ya, tapi dibentuk dalam versi modern dan EV, penggerak listrik, teman-teman. Jadi VW ID Bus ini adalah penerus dari nama besar VW Bus sebenarnya. Penerus dari nama besar VW Bus dalam versi yang lebih modern gitu. Dia di Eropa sana ada juga versi komersilnya, versi kargonya. Kan saya bilang ini adalah iterasi modern dari sebuah VW Transporter. Ya, iterasi modern dari VW, versi listrik dari VW Transporter yang serbaguna itu. Nah, ini jawabannya ada di ID Buzz ini. Electric Bus gitu. Memang dia nggak besar-besar banget. Dia panjangnya cuma 4962 mm. Kalah dari Alphard yang Alphard Gen 4 ya, yang terbaru yang sekarang ini, AH40 yang udah TNGA. Dia panjangnya 4995 mm. Yang artinya selisih 33 mm lebih pendek dari Alphard AH40. Cuma dia menang di wheelbase. Ini saya yang long wheelbase ya, bukan yang short wheelbase. Yang short wheelbase jujur saya nggak suka, kekecilan. Yang long wheelbase, untungnya masuk Indonesia nih yang long wheelbase. Yang long wheelbase-nya lebih panjang dari Alphard. Alphard wheelbase-nya hanya dipatok di angka 3 meter atau 3000 mm. ID Buzz yang long wheelbase panjangnya wheelbase-nya 3,23 meter. Jadi artinya dia 230 sekian milimeter lebih panjang wheelbase-nya dari Alphard. Gitu. Ya karena memang dia basisnya sekali lagi adalah sebuah mobil komersil, mobil niaga, mobil serbaguna gitu loh. Makanya wheelbase-nya harus panjang sebab dari panjang mobilnya supaya dia bisa mengangkut load atau barang yang lebih banyak gitu. Nah, memang dia gak panjang, gak besar-besar dan gak mewah. Ya, mewahnya tuh mewah untuk ukuran market terbesar di mana ID Buzz itu dijual. Di Eropa dan di USA. Apalagi yang long wheelbase ini memang didesain untuk pasar USA sebenarnya, bukan untuk pasar Eropa. Pasar Eropa yang lebih dominan adalah yang short wheelbase, yang panjangnya cuma 4,7 meter, tepatnya 4712 mm. Wheelbase-nya juga nggak panjang-panjang banget. Itu untuk pasar Eropa. Walaupun di Eropa juga ada yang long wheelbase, tapi sebenarnya ID Buzz yang long wheelbase didesainnya memang untuk pasar USA sebenarnya. Nyamannya ya segitu untuk ukuran Eropa dan USA. Tapi kalau diukur dengan nyamannya Asia jauh. Tapi maaf kata ya, yang saya suka dari ID Buzz bukan dari sekedar nyamannya, bukan teman-teman. Nama besarnya yang pertama. Nama besar dari VW Buzz itu nggak bisa dibantah. Dua, desainnya retro atau boleh kita bilang neo retro. Ini kan banyak kemudian mobil-mobil yang menggunakan desain neo retro seperti Defender L663, kemudian Fiat 500 yang baru, Mini yang paling terkenal, masih mempertahankan ciri khasnya itu, ya. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Itu teman-teman.
desainnya, estetiknya itu ID Buzz ya. Kabinnya wah luar biasa, lega, Paul. Lega karena dia wheelbase-nya lebih panjang dari Alphard. Wheelbase-nya lebih panjang dari Alphard. Makanya hasilnya kabinnya lega, sedikitlah lebih lega dari Alphard walaupun dengan dimensi yang tidak sepanjang Alphard gitu ya. Tidak sepanjang Alphard. Itu yang saya mau bilang. Itu yang saya suka dari ID Buzz. Nama besarnya, nama ininya, dia adalah sekali lagi adalah iterasi modern dari VW Buzz yang sejati. Kalau yang sekarang ini kebelah dua, yang T7 ini, yang versi multivan-nya, passenger-nya. Nah ini yang sebenarnya lawan sejati dari Alphard. Karena dia sudah menggunakan platform baru, satu platform dengan VW Golf MQB ya. Ini memang lawan penggantinya dari VW Sharon sebenarnya. Ini yang harusnya tampil melawan Alphard, cuma nggak dimasukkan sama VW ke Indonesia. Sayangnya itu ya, sayangnya itu. Nah, sementara yang berbasis mobil barang ya, Transporter T7 itu rebadge dari Ford Transit Custom. Karena VW ada kerjasama dengan Ford ya, dimana VW Amarok itu pickupnya dia rebadge Ford Ranger yang sekarang, sementara Transporter T7 itu rebadge Ford Transit Custom. Jadi luarnya aja yang VW, dalamannya adalah sebuah Ford. Mesinnya dari Ford, komponennya dalamnya semua itu dari Ford. Tapi nggak apa-apa, Ford bukan sebuah brand mobil yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Ford adalah brand mobil yang memang membuat mobil yang bagus-bagus kok ya. Apalagi beberapa mobil Ford itu namanya melegenda. Seperti tidak lain tidak bukan, nomor 1 Mustang, nomor 2 Ford GT, nomor 3 Ford Thunderbird. Kalau tahu ya, Ford Thunderbird ya. Yang keempat adalah Ford F-Series yang pickup atau F150. Yang kelima adalah Ford Super Duty. Itu juga legend. Itu juga legend, teman-teman. Gitu. Jadi Ford bukan sebuah mobil yang jelek. Nah, VW membangun aliansi kerjasama untuk commercial vehicles ya dengan Ford. Itu adalah sebuah hal yang menurut saya baik, konstruktif gitu. Kita cepat aja ya biar nggak terlalu panjang. Saya udah mau sampai rumah, cuma saya muter dulu ya. Kita cepat aja ya. Nah itu yang saya suka, tapi tidak untuk saya pulang sampai dengan kalau saya ada uangnya gitu. Nah kalau saya suka dan akan saya bawa pulang dalam kurun waktu, kalau saya uangnya ada, semua yang ada di Gias 2025, nah ini yang sulit teman-teman. Semuanya bagus-bagus. Semuanya bagus-bagus. Tapi satu yang akan saya pilih di Gias 2025 yang akan saya bawa pulang dalam kurun waktu, kalau saya ada uangnya adalah, ini sulit ya teman-teman ya. Ini jujur pilihan yang sangat sulit sebenarnya. Tapi dalam kurun waktu saya ada uangnya, maka pilihan saya jatuh kepada, ini jujur sulit teman-teman. Sulit sekali. Sulit banget. Sulit. Tapi kalau dipaksa pilih, ya pilihan saya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah dari Jepang mobilnya. Dan mobil yang memang sebenarnya ya memang saya suka dan memang sesuai, cocok dengan saya gitu.
Tidak lain, tidak bukan yang ini yang di exhibit ya di Gias 2025. Yang nggak di exhibit nggak akan saya ini ya. Kalau saya ada uangnya dan akan saya bawa pulang adalah sebenarnya bukan mobil Jepang. Sebenarnya bukan mobil Jepang juga, tapi ini adalah mobil Tiongkok yang baru saya beberapa waktu lalu test drive adalah GWM Tank 500. Nah, kenapa kok GWM Tank 500? Dia adalah mobil yang mengubah total pandangan saya terhadap mobil Tiongkok. Ya. Satu itu. Yang kedua adalah dia mobilnya besar. Bahkan mobil terbesar yang pernah saya setirin, tapi rasa nyetirnya tuh seperti nyetir mobil yang ukurannya di bawah tank 500. Bawa tank 500 tapi rasanya kayak bawa tank 300 atau tank 200 yang lebih kecil. Itu kalau saya ada uangnya, nomor satu yang saya pilih adalah itu, teman-teman. Nah, yang paling saya tidak suka di antara semuanya di mobil Gias 2025, jawabannya adalah ini bebas ya. Internal combustion ini adalah atau apa? Jawabannya adalah tidak lain tidak bukan adalah Suzuki Espresso. Kenapa? Satu, dia adalah sebuah Suzuki yang memang bukan untuk pasar Indonesia. Memang laku karena ukurannya. Gitu. Tapi Matic-nya ngeselin. Dia tuh kayak ini, kayak transmisi manual tapi diotomatisin. Teknologi Suzuki AGS itu, auto gear shift itu. Dia mobil seperti mobil manual tapi diotomatisin, nggak pakai kopling. Itu yang membuat saya kesel. Itu satu. Yang kedua adalah panel instrumen di tengah itu adalah hal yang membuat saya tidak pernah suka dengan Suzuki Espresso. Dia panel instrumennya di tengah, yang dimana itu adalah tren dari mobil Prancis dan sebagian mobil Jepang di tahun 2000-an. Di dekade 2000-an. Nah, mobil-mobil Jepang yang tadinya panel instrumennya di tengah, kemudian berpindah panel instrumennya ke posisi yang dekat dengan posisi di depan setir lagi. Dimana itu adalah penempatan panel instrumen yang saya favoritkan karena memang sesuai dengan keselamatan. Yang ketiga, ada kasta. Dimana kalau di depan punya fitur power window, di belakang window by power alias engkol. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah fiturnya tidak sama seperti Suzuki Espresso VXI Plus yang ada di India sana. Gitu. Jadi itu yang membuat saya sampai saat ini tidak begitu suka dengan yang namanya Suzuki Espresso. Ya. Dan sekarang udah mulai jarang ketemu di jalan semenjak ada mobil-mobil EV dari Tiongkok yang harganya lebih affordable dari Espresso tapi punya fitur yang lebih bagus dari Espresso. Itu dia. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video yang lain.